Oke, bisa dibuka. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Silakan. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta diberikan kesuksesan. Amin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bapak cek dulu ya kehadiran kalian. Dewa Ayu Anandita Putri. Dewa Ayu Santi Kumala Prabaswari ada? Dewa Ketut Putra Mahardika. Buntavara. Kristen ya? Oh, ini berapa? Berapa yang nggak hadir? 5. Nomor absen berapa aja? 29. 29 keterangannya? 29 terus? 12 sakit. 15 sakit juga? Oke. Ya, jangan lupa kita doakan juga teman kita yang sakit ya, agar lekas sembuh. Itu ya, biar bisa kita belajar bersama lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, Bapak di sini bisa ditampilkan. Nah, sekarang pembelajaran kita adalah norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa lihat di depan. Tujuan pembelajaran di sini melalui kegiatan ini ya, kegiatan belajar yang akan kita lakukan, peserta didik dapat menganalisis dengan mengamati, menyesuaikan dan menyampaikan pelaksanaan norma dan aturan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba siapa yang ingin mengulang apa yang sudah Bapak sampaikan di depan barusan? Kalian tinggal baca saja. Siapa yang ingin mengulang? Ya, Andika. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik menganalisis dengan mengamati, menyesuaikan dan menampilkan pelaksanaan norma dan aturan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Andika ya. Bagus sekali. Jadi kegiatan kita pada kali ini adalah diskusi ya, nanti kita diskusi. Andika nomor berapa? 14? 14. Kemudian di sini ada sedikit pertanyaan
sedikit persoalan buat kalian. Menurut kalian apa yang terjadi pada orang tua kita bila kalian ikut tawuran? Ini beneran? Kira-kira apa yang terjadi pada orang tua kita? Ya, silakan kamu dulu. Menurut saya yang terjadi pada orang tua kita bila kita selaku anaknya ikut tawuran itu adalah orang tua kita akan merasa kecewa, Orang tua akan merasa kecewa. akan merasa sedih karena mereka merasa tidak bisa mendidik anaknya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apalagi sampai ikut tawuran yang menyebabkan kekerasan. Intinya orang tua merasa gagal begitu ya untuk menjadi anak. Oke, siapa namanya? Gus Yuda absen. Gus Yuda absen berapa? 10. Absen 7, ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Gus Yuda. Walaupun Gus Yuda masih belum menjadi orang tua ya, tapi dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang tua. Walaupun saya yakin juga Gus Yuda tidak mungkin tawuran, gitu ya. Bagus sekali. Nomor absen 7. 10, 7. 10, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, apakah dampak jangka panjang yang akan terjadi pada pelaku dan lembaga sekolah yang bersangkutan? Ya, silakan. Kamu. Menurut saya kemungkinan itu akan berdampak besar pada nama sekolah ya Pak, karena kalau tawuran itu kan pasti kemungkinan masyarakat sekitar akan tahu kalau misalnya anak dari sekolah ini tawuran. Jadi dalam jangka panjang sekolah itu akan membawa nama yang buruk gitu atau citra yang buruk pada masyarakat. Ya, akan mengakibatkan citra yang buruk terhadap masyarakat dari lembaga sekolah tersebut, namanya juga akan menjadi buruk. Nomor absen berapa nama siapa? Nama saya Mei, absen 23. Mei, 23 ya. Tepuk tangan dulu, bagus ya. Kira-kira kenapa saya menampilkan gambar di depan ini? Kenapa saya memberikan pertanyaan? Kira-kira ya, coba. Karena tawuran juga termasuk ke dalam norma sana. Oke. Siapa namanya? Aditya absen 2. Aditya, nomor absen 2. Karena pembahasan kita kali ini adalah norma, begitu ya. Kira-kira berkenaan dengan norma apa? Dengan kesusilaan, normal kesusilaan. Norma kesusilaan. Norma kesopanan. Kurang tahu. Hukum agama Hukum ya, yang jelas ya. Tawuran itu masuk dalam norma hukum dan juga berantem itu bisa. kesusilaan. Sebenarnya semua norma masuk ya. Semua norma masuk bisa. Cuman mana yang lebih spesifik, mana yang lebih unggul daripada norma-norma yang lain, maka itu yang akan kita pilih. Oke, bagus sekali ya. Itu awal dari materi yang akan kita bahas di sini adalah pengertian norma. Jadi kalian bisa siap-siap di sini untuk mencari nanti pengertian norma, macam-macam norma, perilaku yang menunjukkan dan bertentangan dengan norma. Memasuki kegiatan inti, kalian akan membentuk kelompok. Nantinya kalian berdiskusi dengan kelompok. Ya, saya yakin kok kalian bisa berdiskusi dengan kelompok secara kondusif, bisa dengan baik kalian bekerja sama nantinya ya. Siswa membentuk 4 kelompok yang ditentukan oleh guru secara acak. Jadi Bapak sudah menentukan kelompok kalian secara acak. Siswa menentukan ketua kelompoknya. Silakan, sudah bentuk kelompoknya? Sekarang kalian tentukan ketua kelompoknya siapa? Yang di sini udah dapat ketua kelompoknya? Ya. Belakang? Ya. Belakangnya lagi? Belakangnya lagi? Sudah. Oke, Bapak minta ketua kelompoknya maju untuk mengambil poin ya, karena Bapak di sini sudah menuliskan URL pada poin agar kalian bisa mengakses. Di sini aja.
Silakan. Pilih poinnya. Mana yang cocok, yang kalian suka mana? Kira-kira beruntung. Oke, kembali lagi ke tempatnya. Kenapa Bapak pakai koin? Ya karena sudah sehari-hari mencari inspirasi gitu ya. Kira-kira media pembelajaran apa gitu ya yang bisa menarik buat siswa. Jadi Bapak putuskan pakai koin. Terus koinnya diapain? Koinnya Bapak tulis URL di sana. Kalian bisa ngetik langsung di HP-nya atau di laptopnya dan mencari URL tersebut. Isinya apa? Itu yang akan kalian bahas bersama kelompok. Silakan bisa dimulai, waktunya 20 menit ya. 20 menit untuk kalian berdiskusi. Ya, setelah kita menganalisis, kita membuat di buku tulis. Di sana ada tulis nggak? Dibuat di buku tulis, bukan? Ya kan? Jadi dibuat dulu di buku tulis. Ya. Yang penting gini, ketika kalian nanti presentasi, gitu ya, kalian bisa mempresentasikan dengan baik. Dan apabila temannya ada yang tanya, kalian juga bisa menjawab dengan baik. Itu aja kuncinya. Adapun tabel itu nanti unggahan selanjutnya, tugas selanjutnya. Kalian nanti bikin tabel seperti itu, nanti diunggah di web kalian. Otomatis kalian juga harus punya web. Gimana, Bu Sudah? Pas. Oke.
Harus bisa saling mengajari, begitu ya, saya bisa menasihati antara umat berbeda agama kita saling menghormati dan juga memaksakan kehendak kita. Terus antara agama harus berjalan sesuai ada tiga. Kalau kalian ingin ada yang bertanyakan bisa katakan ya, dan nanti bapak jawab. Kita selesai. Saya 30 menit. Kenapa? Jangan bisa ya. Iya, boleh dua, boleh satu, boleh satu. Terus pemain lainnya apa itu? Pemain lainnya apa? Pemain tambah itu dari itu yang punya banyak dua. Kayak apa kan bisa memberikan inspirasi ya?
itu ada 2 orang sama ada tamu. Tapi dia disomasi. Tapi nanti lebih keterangan. Empat menit lagi selesai.
Benar. Ya. Nanti ketika presentasi duduknya berdirinya di sini ya. Satu menit lagi. Kamu siapa? Selesai semuanya. Selesai. Tepuk tangan dulu. Kalian berdiskusi, silahkan kalian presentasi. Mana yang kira-kira siapa? Kelompok mana yang sudah siap? Wih, Andika. Oke. Ya, biar tambah semangat gitu ya. Nanti kamu maju duluan gitu. Ayo kita tepuk Norma dulu ya. Ayo. Tepuk Norma. Kesopanan. Agama. Hukum. Oke, udah. Siap dari PKS. Andika sama siapa yang maju? Berdua sama siapa? Ayo cepat Andika, waktunya sedikit. Perkenalkan namanya, ya siapa yang maju, 2 orang, ulang namanya, kemudian nomor absennya berapa. Apa yang dibawa materinya disampaikan. Siap, Andika. Kalau bisa
Kalau bisa agak ke sana aja biar nggak silau. Ya di sana. Ya di sana aja. Yang lantang suaranya biar teman-temannya dengar. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok kami mendapatkan bagian untuk mempresentasikan mengenai norma agama. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Satya Pratama, absen 14. Perkenalkan, nama saya Niputu Arya Fiani Sekitarati, absen 30. Yang pertama, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengertian atau hakikat dari norma agama. Hakikatnya adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjurannya. Tujuan dari terbentuknya norma agama adalah untuk menyempurnakan manusia dan menjadikan manusia yang baik serta menjauhi hal yang bersifat buruk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang norma agama yang telah saya lakukan, yang telah saya analisis dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi yang pertama itu adalah melaksanakan dan menjalankan kewajiban dan perintah agama yang dianut. Yang kedua, yaitu tekun, rajin beribadah, dan tidak malas dalam melakukan kegiatan agama. Terus yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan masyarakat. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Yang kelima, tidak mengganggu peribadahan orang lain yang berbeda agama. Lanjut yang keenam, menghormati dan menghargai kebebasan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan. Yang terakhir yaitu tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak suasana kerukunan dan kedamaian dalam interaksi sosial dalam mencakup norma-norma agama di masyarakat. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa tindakan yang bertentangan dengan sikap dari norma agama sendiri. Yang pertama adalah kurangnya menghargai agama lain. Ini saya mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah bercanda dan tidak fokus saat persembahyangan. Yang ketiga, beribadah ketika hanya memiliki permohonan. Yang keempat, mengikuti ajaran agama secara terpaksa. Yang kelima, menyepelekan ajaran agama. Dan yang terakhir adalah kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak atau susah untuk bertoleransi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dari norma agama. Yang pertama sudah pasti adalah takwa kepada Tuhan. Yang kedua yaitu toleransi antar umat beragama. Yang ketiga adalah melaksanakan ibadah, yaitu kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya adanya Tuhan dan memiliki pegangan hidup yang beragama. Selanjutnya tidak memaksakan kehendak beragama. Yang terakhir yaitu mencintai, menjaga dan merawat seluruh makhluk dari ciptaan Tuhan itu sendiri. Selanjutnya adalah cara untuk menindaklanjuti dari tindakan yang bertentangan dengan norma agama tadi. Yang pertama adalah fokus atau mengikuti pembelajaran agama di kelas dengan tertib. Yang kedua, rajin sembahyang atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah menonton film-film atau video yang berkaitan dengan ajaran keagamaan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai agama. Yuda dulu, selain Yuda. Satu, dua, oke, Yuda dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan terkait norma agama ini, apakah ada hubungannya atau relasinya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Jika ada, dia merupakan implementasi dari
sila keberapa? Sekian, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan dari Yuda. Apakah norma agama Ada kaitannya? ada kaitannya dengan nilai Pancasila? Jika ada, sila keberapa? Itu yang singkat. Nomor 10 ya, Yuda ya? Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, yang berhubungan dengan norma agama. Jadi norma agama tersebut sangat berkaitan atau juga bisa dibilang cerminan dari Pancasila itu sendiri, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa yang sudah saya sebutkan tadi. Poin dari norma agama ini adalah takwa kepada Tuhan yang maha esa, dan itu juga sangat maksudnya sudah terdaftar atau sudah bertuliskan di Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Begitu, Andika? Cukup. Ya, jawabannya benar ya, benar sekali jawabannya. Saya rasa Bapak tidak perlu mengulang ya, karena memang sudah jelas dan lantang sekali apa yang diucapkan oleh Andika. Tepuk tangannya nanti. Kita lanjut dulu ke penanya kedua. Boleh, boleh. Yang lantang suaranya. Baik, izin bertanya, menurut kalian, apakah penerapan norma agama di Indonesia itu sudah tergolong cukup baik atau bisa terbilang atau masih relatif rendah? Itu saja. Oke, izin menjawab. Iya. Untuk penerapan norma agama di Indonesia, menurut saya masih rendah. Karena seperti yang kita lihat di berita, itu sering sekali diberitakan adanya oknum-oknum yang merusak tempat-tempat ibadah. Selain itu juga ada hubungan kerukunan antar umat beragama ini menjadi pecah. Selanjutnya juga ada beberapa permasalahan mengenai agama yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, tapi akhirnya diselesaikan dengan cara politik, dengan cara yang berlebihan. Oke, ada lagi penanya ketiga? Sudah pas? Kalau sudah pas, kamu merasa berapa? 24. Pertanyaannya ya, yang saya tangkap tadi, apakah norma agama di Indonesia sudah diaplikasikan dengan baik, sudah dijalankan dengan baik, begitu ya? Terus jawaban dari teman kalian belum. Kenapa? Buktinya bahwa ada oknum yang merusak tempat ibadah, begitu ya? Kemudian apa lagi? Misalnya permasalahan agama yang bisa diselesaikan secara adanya permasalahan agama yang pernah kita dapatkan ya, kasus-kasus ya, misalnya kalau kita lanjutkan nanti itu akan berkembang sih. Kita kan rumah aja kan fokusnya. Kemudian kita bisa menjalankan dengan kekeluargaan, tapi kenapa kita harus bentrok? Begitu kan logikanya kan. Apalagi kita harus berpegang teguh dengan persatuan Indonesia. Cuman Bapak mau meluruskan, kalau masalah aplikasi kita dalam beragama di Indonesia ini sudah baik sebenarnya. Adapun yang kamu sebutkan itu hanya beberapa orang dari oknum-oknum nakal saja, begitu membawa nama agama sehingga bisa mencemarkan nama baik agama. Seperti kasus tadi pertanyaan yang awal-awal tadi Bapak berikan, ada anak yang tawuran, itu saya yakin nggak sampai 100 orang yang tawuran, paling 5, cuma 7, tapi nama sekolah bisa rusak karena perilaku 5 orang tadi itu, perilaku 7 orang tadi hanya oknum saja. Kalau sekolahnya udah baik sih, cuma oknumnya saja. Oke, beri tepuk tangan kepada silakan bisa diakhiri. Betul. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang keliru atau perkataan yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Pak Ramasandi. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, Mas. Oke, terima ya. Ini perkataan. Apa? Dapat materi apa? Fokus semuanya. Yuk. Tepuk norma. Kesopanan. Sekali kesopanan ya. Terus hukum. Agama. Oke, tangan bagi kita. Siapa sudah juga?
angkasa. Memang seperti itu harusnya Om. Tangan jari. Oh, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait tentang norma kesopanan. Oke, yuk. Presentasinya usahakan 3 menit sampai 5 menit saja. Baik. Kamu bacakan, kemudian nanti kan ada teman-teman yang bertanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus bahwa dan saya 10. Perkenalkan, saya Gusti Burhan Kasar Sanandita, Setia. Nah, di sini kami akan menjelaskan norma kesopanan. Yang pertama yaitu hakikat norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu aturan hidup bermasyarakat yang muncul di dalam masyarakat yang terkait tentang tingkah laku. Jadi terkait tentang tingkah laku baik yang baik atau yang benar maupun yang tidak baik. Kemudian contoh penerapan norma kesopanan akan dijelaskan oleh Pak Angga. Baik, untuk contoh penerapan norma kesopanan yang telah dilakukan kita, itu contohnya adalah yang telah menjadi insting, yaitu kita mengambil benda menggunakan tangan kanan. Jadi cara itu adalah dari diri kita. Atau salah satunya kita itu mengatakan kata permisi sebelum lewat kepada orang-orang yang sedang berada di bawah. Atau kita biasanya di Krismas atau di spesial hari ketiga ini kita sudah terbiasa mengucapkan salam Om Swastiastu kepada orang yang kita hormati. Nah, baik, tadi sudah dijelaskan mengenai tentang pelaksanaan atau penerapan norma kesopanan. Kembali lagi saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting mengenai norma kesopanan yang harus diketahui. Yang pertama, norma kesopanan itu bersumber dari pandangan masyarakat, seperti yang saya katakan di awal. Jadi dia adalah aturan hidup bermasyarakat mengenai tentang bertingkah laku. Jadi dia bersumber dari pandangan masyarakat itu sendiri bagaimana memandang tingkah laku. Yang kedua, tujuannya. Tujuannya ini tentu adalah menciptakan kesopanan dalam masyarakat yang artinya kita antara manusia dengan manusia memiliki jiwa yang harmonis sehingga terjadi sebuah keselarasan. Yang ketiga, itu biasanya sanksi. Setiap norma kita ketahui dia memiliki sanksi. Pada norma kesopanan biasanya yang telah terjadi adalah bisa saja orang oknum ini dikucilkan apabila dia melanggar daripada norma kesopanan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ya, sebenarnya setelah ini kita akan membahas tentang hal yang norma kesopanan yang itu belum dilakukan oleh beberapa dari kita. Jadi salah satunya yang tidak norma kesopanan yang belum kita lakukan itu adalah masih belum berkata sopan atau kita masih menggunakan kata kotor dan kasar. Jadi beberapa orang itu seperti kita tahu ada namanya bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan itu adalah sejenis bahasa yang cukup kotor dan kasar jika kita gunakan untuk berbicara dengan orang yang baru kita temui atau orang yang kita hormati. Nah, untuk menindaklanjuti norma kesopanan yang belum kita lakukan ini, kita itu harus mulai membiasakan untuk melihat lawan bicara kita, atau kita harus berpikir 2 kali dengan apa yang kita dengan siapa kita berbicara, agar kita tidak terbiasa menggunakan kata-kata itu. Karena kita harus tahu apakah lawan bicara kita itu menganggap kata-kata tersebut sebagai candaan atau dia malah menganggap kata-kata tersebut sebagai hal yang serius. Itu. Baik, cukup sekian mengenai tentang norma kesopanan merupakan hasil diskusi dari kami. Bila ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Norma kesopanan, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Silakan. Baik, Ini saya mau bertanya ya. nomor berapa? Kita dimarahin. Ini. Tadi kan dibilang cuma ada norma kesopanan itu cuma ada kesopanan berbicara. Apa ada lagi yang lainnya selain berbicara? Sopan dalam berbicara itu.
menjawab. Ya. Itu norma kesopanan yang belum dilakukan selain berbicara kan sudah dilakukan. Itu tadi contohnya. Kamu kan contoh yang belum atau yang belum dilakukan? Oh ya, yang belum dilakukan. Contohnya itu yang pertama yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar, banyak orang yang setelah diselesai makan itu langsung dibawa ke tempat sampah. Itu pertama. Terus juga banyak orang merokok di tempat yang sembarangan. Saya kan ada tempat ruangan khusus untuk orang yang merokok, karena asap rokok itu juga berbahaya bagi orang yang merokok. Jadi itu sih, dan meledak di sembarang tempat itu belum dilakukan. Oke. Pertanyaannya tadi apa? Contoh norma kesopanan yang belum dilakukan. Begitu ya. Kamu siapa namanya? Aditi nomor absen? Nomor absen 2. Kata si Aditi tadi merokok di sembarang tempat, begitu ya. Kan kalau kita lihat fenomena itu banyak ya seperti itu ya. Banyak orang-orang rokok, cuman tidak disadari bahwa hal yang seperti itu bisa mengganggu orang lain. Mungkin kita bisa nggak sopan banget itu orangnya. Kenapa nggak ngerokok di kamarnya aja? Kenapa nggak ditelan aja asapnya? Gitu ya. Ya itu yang bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Informasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kita berbagi di sini. Prayoga. Apa yang dimaksud dengan Maaf, Prayoga. Apa yang dimaksud dengan rumah? Ya. Apa yang dimaksud dengan rumah? Kita skip dulu. Yuk. Tadi kan dijelasin tentang tindak lanjut terhadap norma agama yang belum dilakukan. Kesopanan yang belum dilakukan. Kalau misalnya kita sudah melakukan norma pelanggaran dari norma kesopanan dan kita sudah diacukan oleh masyarakat, apa tindak lanjut dari kita biar kita bisa berbaikan lagi? Saya izin menjawab. Iya. Saya izin menjawab langsung kalau dari apabila kita sudah menerima pelanggaran dan dikucilkan, jadi masyarakat mengucilkan itu tujuannya supaya kita sadar. Dan setelah kita sadar, diberi kesempatan, pasti mereka memberikan kita kesempatan untuk membenahi diri. Sudah membenahi diri, nanti mereka akan menerima kembali kita. Terima kasih. Dari mungkin Satu lagi dah. silakan. Satu yang bagian tengah. Jadi kan ada sanksinya tuh dikucilkan ya. Nah, apa ya, misalnya kalau kita lihat di lingkungan, jadi ada orang yang punya kebiasaan kan, misalnya dia tuh terbiasa untuk menyerang seseorang saat lagi ngobrol terus bersuara dia. Nah, kalau misalnya begitu, apakah patut diberikan sanksi atau tidak? Karena kan itu dia kebiasaannya, jadi dia tidak sadar kalau melakukan hal itu. Izin menjawab ya. Ya boleh. Izin menjawab. Jadi itu kembali lagi seperti hakikat dari norma kesopanan itu adalah tergantung dari apa masyarakat cara pandang seseorang terhadap hal itu, terhadap lawan bicaranya itu. Jadi kalau sudah misalnya dia menyela dan dianggap tidak sopan, alangkah baiknya seseorang itu mengingatkan. Apabila punya kehendak yang baik, dia mengingatkan, kemudian diminta untuk membenahi perilakunya tersebut. Apabila terus-menerus, mungkin sanksi dikucilkan ini adalah merupakan cara terakhir daripada seseorang supaya oknum tersebut tidak lagi melakukan hal yang dianggap tidak sesuai. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Udah ya? Sudah. Cukup ya? Kita beri tepuk tangan dulu. Sekian sudah dari kami, jika ada kesalahan kami tutup dengan pramuka. Om Santi. Oke. Kamu? Ayo. Ya, oke. Cepat ya.
Empat menit untuk presentasinya, 4 menit untuk tanya jawab. Tangan jauh. Perkenalkan, kami adalah perwakilan dari kelompok kami. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang norma kesusilaan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Profesor Paramiswari, nomor absen 23. Dan saya, Madi Prabu Suryananda, nomor absen 24. Saya Komalani Antari Putri, nomor absen 25. Jadi pada presentasi kali ini kami akan mulai dengan hakikat dari norma kesusilaan itu sendiri. Yang pertama adalah hakikat norma kesusilaan. Dalam bertingkah laku di hati nurani manusia itu bisa dinalar oleh suatu individu atau diri kita sendiri. Nah, norma ini juga menuntut kita agar menghindari tingkah laku yang tak terpuji dan melakukan hal-hal yang pantas secara susila. Norma kesusilaan berlaku secara umum dan dengan tujuan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib, harmonis, dan aman. Selanjutnya itu mengenai contoh norma kesusilaan yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa kita lihat dari contohnya membantu orang lain yang sedang kesusahan, tidak mengambil hak milik orang lain, meminta maaf jika membuat kesalahan, dan tidak membedakan perbuatan baik kepada siapa saja. Selanjutnya ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi dari norma kesusilaan ini. Yang pertama, norma kesusilaan ini adalah hukum susila. Jadi norma ini terikat sekali dengan adab dan sopan santun. Yang kedua, norma ini bersumber dari hati nurani seseorang. Jadi salah benar itu bisa dinalar sendiri oleh masing-masing dari kita ya. Yang ketiga, norma ini menuntut untuk menghindari tingkah laku yang tidak terpuji. Yang keempat, norma ini berlaku secara umum atau universal, jadi norma ini bisa diterapkan di mana saja. Yang kelima, pengabaian atas norma ini bisa berdampak pada dijatuhkannya sanksi hukum yang lebih berat. Lalu selanjutnya ada norma kesusilaan yang belum dilakukan. Baik, untuk norma kesusilaan yang belum diterapkan, atau mungkin beberapa oknum belum menerapkan norma kesusilaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti memotong pembicaraan orang lain. Contoh ketika kita melakukan diskusi, ada beberapa orang yang memotong pembicaraan orang lain, bahkan belum diberikan kesempatan untuk membalas atau belum dibuka sesi tanya jawab, tapi sudah menanyakan atau memotong pembicaraan orang tersebut. Selanjutnya itu menyontek ketika ujian di sekolah. Nah, ini lumrah sekali ya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu mengatakan hal-hal yang tidak baik dan menggunakan bahasa yang kurang sopan. Bisa saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari yang bahkan kita sendiri merasakan di sekolah. Kalau banyak dari siswa di kelas ini pun juga ada yang membicarakan atau mengejek, saling mengejek, bahkan menggunakan nama orang tua, itu sangat tidak baik. Nah, contoh lainnya itu jujur dalam bersikap dan bertingkah laku. Saat ini masih banyak sekali orang yang tidak jujur dengan kesalahan apa yang mereka lakukan, dan banyak juga terjadi selanjutnya itu berpakaian yang tidak senonoh, tidak tahu situasi tempat di mana kita seharusnya berpakaian yang sopan, berpakaian yang baik, itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, selain dari tadi terdapat juga sanksi ya. Jadi dalam norma ini sanksinya tidak terlalu berat atau tidak kaku seperti sanksi norma hukum. Jadi sanksinya itu bisa seperti cemoohan atau pengucilan dari masyarakat yang menyebabkan efek jerah dari psikologi seseorang.
di satu sisi pada sisi personal itu akan menyebabkan rasa menyesal dan malu yang akan membuat pelaku berpikir 2 kali untuk mengulangi perbuatan yang serupa. Sekian presentasi dari kami. Sekarang kami akan buka sesi tanya. Silakan Mbak. Ini dulu ya. Ini dulu yang mengatakan. Sini siapa? Ya, Agam absen dulu. Iya. Apa sih sebenarnya perbedaan dari norma kesusilaan dan norma kesopanan? Saya kedengarannya agak berbeda. Oke, saya bantu jawab. Kesusilaan itu apa bilang ya? Kesusilaan itu lebih ke norma kemanusiaan gitu bilangnya. Kalau kesopanan itu ya sebuah kesopanan di mana itu tuh memang Dari pandangan Oh, dari saya baru jawab. Jadi kalau misalnya norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani. Sedangkan kalau misalnya norma kesopanan itu dia etika dan Itu memang ada. lebih ketika laku. Kalau kesopanan lebih ketika laku. Apa kesusilaan? kesusilaan. Oke, itu jawabannya benar sudah ya. Jadi Bapak nggak perlu nambahin ya. Apa yang dikatakan oleh temannya itu udah jelas. Perbedaannya itu ada di mana. Sudah jelas. Silakan kita. Tadi kalau nggak salah Pak presentasi itu dibilang ketika kita mengabaikan norma susila ini bakal dapat terkena sanksi hukum yang berat. Nah, apakah mungkin jika misalnya kita canda-candaan mengajar orang tua itu bisa sampai ke dalam ranah pidana? Bisa saja, bisa. Kalau misalnya itu terjadi sekali, ya mungkin bakal dibiarkan ya sebagai candaan. Tapi kalau misalnya sudah berkali-kali kan kita juga tersinggung mungkin. Nah itu bisa dipakai ke hukum pidana. Ya, pencemaran Bisa nama. berkembang di sana ya. Ya, bisa berkembang. Sudah ya, cukup ya. Ini Bapak juga ngeliat waktu. Kalau kita lanjutin ya menarik sih sebenarnya. Kita beri tepuk tangan ya. Selanjutnya ke kelompok terakhir. Kita tanggapin dulu ya. Presentasinya sudah bagus sekali. Cuman sayang aja oke. Bapak mau berkomentar gimana tambah lama apa yang dikatakan oleh temannya, terusan pertanyaan dari sini itu bagus. Kenapa? Karena bisa membuka wawasan kita yang baru. Bedanya apa? Norma kesopanan sama norma kesusilaan. Kalau contohnya aja mirip gitu kan. Tapi kan sudah dijawab ya. Oke, silakan belum balik. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan seseorang. Akhir kata kami ucapkan pada Mas Hati. Paman Jali. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang norma hukum. Sebelum itu, kami satu persatu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Intan Ramestari, nomor absen 18. Perkenalkan, saya Putu Ayudhya Chandra Dewi, absen 34. Perkenalkan, saya Putu Hania Muksiri, absen 35. Oke, jadi dimulai ya. Apa sih itu norma hukum? Nah, pengertian norma hukum merangkum dari pengertian para ahli adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi negara. Norma hukum itu bersifat mengikat warganya, sehingga jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Nah, norma hukum yang telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita bagi jadi 3 ya, di sekolah, masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Nah, contoh yang di sekolah itu ada yang bagi siswi perempuan dilarang menggunakan make up secara berlebihan dan mewarnai rambut. Siswa juga dilarang membawa benda-benda tajam dan berbahaya ke sekolah. Untuk yang di masyarakat, ada setiap anggota keluarga harus membayar iuran khas RT setiap bulannya. Juga setiap warga harus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selanjutnya yang di dalam lingkungan keluarga itu ada harus berlaku adil dan tidak diperbolehkan melakukan penipuan terhadap sesama anggota keluarga.
Dan yang terakhir adalah harus saling menghormati antar anggota keluarganya. Selanjutnya ada ciri-ciri norma hukum. Menurut As-Siddiqi, ada beberapa ciri-ciri, di antaranya kebolehan melakukan sesuatu, anjuran positif dan negatif untuk mengerjakan atau tidaknya mengerjakan sesuatu. Yang ketiga ada perintah positif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat ada tidak dibuat secara semena-mena tapi harus disahkan oleh pemerintah. Yang kelima ada aturannya bersifat harus dipatuhi. Dan yang terakhir dapat menjadi acuan sanksi baik penjara ataupun denda. Selanjutnya, norma hukum ini memiliki tujuannya, yaitu memberi ketegasan terhadap apa yang boleh dan tidak dalam kehidupan bermasyarakat dan mengikat setiap orang yang memiliki konsekuensi tegas saat melanggar. Adapun fungsinya yaitu memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku, yang kedua alat rekayasa masyarakat, yang ketiga sarana pembentukan masyarakat, dan senjata dalam konflik sosial. Norma hukum ini memiliki sifat yaitu memaksa. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi seperti denda sampai penjara. Selanjutnya, ada norma hukum yang masih belum dilakukan. Dari beberapa norma hukum yang masih belum dilakukan, saya hanya akan menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, dalam pemenuhan wajib pajak. Beberapa masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk memenuhi wajib pajak. Yang kedua, kurangnya kesadaran oknum pemerintah yang masih melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, beberapa masyarakat masih melanggar peraturan yang berlaku di jalan raya karena minimnya kesadaran dari diri sendiri. Selanjutnya, tindak lanjut dari norma hukum yang masih belum dilakukan. Yang pertama, tindak lanjut dari minimnya pemenuhan wajib pajak adalah melakukan sosialisasi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan memberikan sanksi. Sanksi teringannya seperti sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi terberatnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia seperti pada pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak berhutang yang tidak atau. Mohon perhatian, diumumkan kepada seluruh siswa kelas 10 yang sudah ditunjuk untuk mewakili menyaksikan film cerdas cermat literasi agar segera berkumpul sekarang juga di workshop. Sekali lagi kepada siswa kelas 10 yang sudah ditunjuk untuk mengikuti nobar film cerdas cermat literasi, mohon untuk berkumpul sekarang juga di workshop. Sekian pengumuman, terima kasih. Orang, Ricky? Ya, silakan. Bisa dilanjutkan? Kamu juga, silakan. Lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian tidak lanjut dari tindakan korupsi diatur juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti pasal 2 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian disebutkan pula pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pidana Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yang terakhir ada tindak lanjut dari pelanggaran peraturan lalu lintas ialah memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang seperti pasal 280 ayat 4 yang berbunyi setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 rupiah. Dan pasal 287 ayat 5 yang berbunyi setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 rupiah. Sekian presentasi kami hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Ya, sebelum ini saya sempat baca-baca di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 itu pasal 7 dan pasal 8 membahas tentang pengendara bermotor wajib memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Nah, menurut kalian tuh gimana? Kan kita nih biasanya naik motor tanpa belum punya SIM karena belum umur 17 tahun ke atas. Menurut kalian tuh apakah kita kena sanksi juga apa gimana? Soalnya di masyarakat selalu biasa. Jujur. Itu harusnya kena sanksi sih. Cuman kan kita kalau misalnya bisa berekspresi layaknya kayak benar-benar kita tuh udah di atas umur 17 tahun. Jadinya polisi itu jadi kayak bingung gitu loh, ini beneran 17 tahun atau enggak. Jadi kayak kita dikasih jalan. Tapi kalau kita nggak pintar berekspresi, kadang-kadang kalau di stop dan dimintain denda itu 50 sampai 500.000. Oke, pada intinya perbuatannya nggak benar ya. Nggak benar. Ada lagi yang mau tanya? Seperti yang katakan tadi kan ada namanya sanksi ya, itu kalau misalkan solusi dari dia berusaha itu sebenarnya melanggar salah satu norma yaitu norma kesusilaan ya, karena dia itu merupakan salah satu tindakan yang salah. Jadi jika masalahnya itu seperti ini, ada sebuah pencipta berikut melakukan kesalahan atau dia malah melakukan melanggar aturan yang dia buat sendiri seperti itu. Dia melanggar aturan yang dia buat sendiri, apakah dia itu termasuk pelanggaran dalam norma hukum atau norma kesusilaan? Mungkin bisa saya coba jawab, mungkin bisa ditambahkan. Menurut saya itu bisa masuk ke kedua-duanya. Jadi kan kalau norma kesusilaan itu maksudnya dari diri dia sendiri, karena dia merasa dia pencipta, seharusnya dia bisa dan tanggung jawab untuk melakukan dan memenuhi apa yang dia buat gitu. Nah kalau dihukum karena norma yang dia buat itu udah masuk ke hukum atau undang-undang atau pasal, jadi itu udah masuk ke dalam lingkup negara, jadi tetap dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang dibuat. Mungkin Pak Bro bisa menambahkan. Iya, udah cukup itu aja. Ya waktu juga sudah selesai. Kami tutup presentasi hari ini dengan kalimat Santi. Om Santi 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 Om. Baiklah, ya. Waktu sudah menunjukkan akhir dari perjumpaan kita pada pekan ini. Kalian bisa melihat, bisa lihat ya di LKPD yang sudah Bapak berikan melalui poin itu, kan ada tugas lagi tuh, bikin apa? Bikin website, kemudian diubah ya, bikin website, kemudian diunggah kerjaan kalian di website tersebut. Bapak mau minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan siapa dari pembahasan kita kali ini, simpulkan saja tentang pengertian norma. Ya, kamu. Jadi secara umum itu norma adalah peraturan dalam kita berperilaku maupun itu di lingkungan keluarga, sekolah ataupun di masyarakat. Dan norma itu sangat penting
sebagai pedoman kita berperilaku. Ya, pada dasarnya norma adalah kaidah atau aturan sebagai dasar kita berperilaku. Oke, pada dasarnya itu aja cuma norma. Dan silahkan kalian nanti belajar sendiri. Ya, kita bisa tutup ya perjumpaan kita kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya terima kasih atas kerja sama timnya. Silakan ditutup. Siapa yang menutup nih? Wakil ketua kelas. Sekretaris boleh dia. Pada sana Parama Sakti. Terima kasih Pak. Iya, sampai jumpa lagi pekan depan.